Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini sengaja saya ambil gambar atau video ini di kolam ini. Ini kolam baru saya. Meskipun kolamnya ini sebenarnya terbuat sudah lama ya, sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu lah. Tapi memang kemarinan belum tergarap ataupun belum dimanfaatkan. Nah, baru kemarin saya sudah bikin sumur bor. Baru kolam ini insya Allah akan saya manfaatkan. Nah, ini rencananya, ini kolam ini yang besar ini, belakang saya persis ini 7 kali 5 meter lah sekitar itu. Nah, yang di atas itu ada sekitar 2,5 kali 2,5 meter. Yang samping saya ini juga ada sekitar 2,5 kali 2,5 meter. Jadi saat ini baru ada 3 kolam. Nah, ini kenapa saya buat konten juga untuk sebagai pengingat aja bahwa hari ini saya memulai pemeliharaan atau budidaya ikan. Nah, ini saya akan isi dengan ikan gurame. Kenapa ikan gurame? Yang pertama, memang kalau ikan gurame itu dibanding dengan ikan-ikan yang lain itu panennya lama ya, bisa setahun atau lebih ya, setahun setengah dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya, ikan gurame itu walaupun lama, tapi pasti maksudnya ya perawatannya itu tidak ribet. Karena ya cukup kita memberi pakan aja sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Nah, dan yang lebih kita ini dalam akan menanam ikan itu yang harus kita pikirkan itu ada 2 hal. Yang pertama perawatannya seperti apa. Yang kedua marketing atau pasarannya seperti apa, pemasarannya seperti apa. Nah, dari segi perawatan yang saya bilang tadi, bahwa ikan gurame ini relatif lebih mudah perawatannya dibanding dengan ikan-ikan yang lain. Misalnya, ya itu, perawatannya mudah dan murah tentunya. Karena ikan gurame ini ikan yang suka ataupun doyan makanan-makanan tumbuh-tumbuhan. Misalnya ada lompong, ataupun lumbu, kimpul, ataupun sente, talas ya daunnya, daun talas. Terus daun kangkung. Nah, nanti saya mau bikin biovlog nanti untuk selanjutnya ya, next konten ya. Kangkung, daun singkong. Daun singkong saya udah bikin hijauan di belakang, saya udah mulai. Terus pace, daun pace dan buah pace itu ternyata gurame itu suka sekali. Dan satu lagi pohon pepaya. Nah, jadi ada 5 macam pohon itu nanti rencananya yang saya akan tanam. Ini bersamaan. Kenapa bersamaan? Kenapa enggak? Biasanya kalau kita melakukan sesuatu itu pastikan dulu tempat, air, dan pakan. Nah, ini tempat sudah ada, kolamnya sudah ada, airnya alhamdulillah sudah mengalir sendiri, sumur bor, dan pakan. Nah, pakan kenapa saya bikin bersamaan? Kenapa enggak pakan dulu siap? Nah, karena kalau gurame ini kan rencana saya mau beli yang kecil-kecil saja. Karena memang untuk bisnis, jadi yang kecil dibesarkan. Jadi kalau kecil itu belum mau makan dedaunan. Jadi seiring berjalannya waktu, misalnya 1 bulan gitu kan, kalau daun lompong ataupun talas, lumbu ataupun kimpul, sente itu sudah mulai tumbuh daunnya. Apalagi ini musim hujan. Begitupun daun singkong, pohon singkong. Daun singkong itu nanti nanamnya miring. Jadi supaya tumbuh daunnya itu banyak. Kalau berdiri itu paling tumbuh 1-2, tapi kalau miring itu banyak nanti akan tumbuh daun-daunnya. Jadi insya Allah pakannya lebih murah dan mudah gitu. Jadi setiap hari ya kita harus rajin-rajin memetik daun itu. Nah, ini sekitar ini juga saya tanamin pohon-pohonan, dedaunan, hijauan untuk pakan gurame nanti. Jadi insya Allah tercukupi lah dari sekitar kolam ini, ditambah dengan yang di belakang nanti akan saya tanemin. Nah, di belakang itu tidak hanya dedaunan ataupun hijauan untuk pakan gurame aja, tapi saya tanami juga pohon pisang. Itu dari segi pemeliharaannya. Dari segi marketingnya, nah kalau gurame ini insya Allah dibanding dengan ikan-ikan yang lain lebih marketable lah. Nah, sekarang ini ikan gurame ini bisa dikatakan masih makanan paling mewah lah untuk di Indonesia umumnya ya. Salah satu ikan ataupun makanan ikan yang paling mewah, yang paling mahal gitu. Jadi dimanapun masih dibutuhkan gurame. Siapapun
mayoritas masyarakat itu makan ikan gurame. Jadi pemasarannya pun mudah gitu. Kenapa kalau ikan yang lain? Kalau ikan yang lain itu pemeliharaannya itu misalnya harus disortir. Yang besar, yang kecil itu harus dipisahkan. Tapi kalau gurame tidak masalah, misalnya beda-beda sedikit itu tidak masalah karena gurame itu bukan ikan kanibal gitu. Kanibal itu ikan makan ikan. Kalau misalnya kayak lele gitu ya, lele yang besar makan lele yang kecil. Nah, jadi bedanya seperti itu. Kalau gurame itu tidak perlu disortir ataupun dipisah yang besar sama yang kecil. Cemplungin aja, insya Allah nggak usah disortir sampai di umur berapa kita mau memanennya. Itu insya Allah nggak ada masalah. Nah, jadi pemeliharaannya relatif cukup mudah ya. Namanya kangelan ataupun kita rekoso mengempani harus ngaret, itu ya resiko kita berusaha. Mau usaha itu ya suatu hal yang sangat wajar gitu. Nah, terus kemudian dari segi marketing itu, kalau gurame itu seperti yang tadi, kalau udah panen usia konsumsi mau 1 kilo per ekor ataupun 1,5 kilo per ekor, itu cepat sekali gitu. Nah, kita juga nantinya akan membudayakan kalau di desa daerah itu kan misalnya ada rejepan, mulutan, lebaran misalnya, atau tahun baru, atau acara-acara lain, itu biasanya ayam. Cobalah kita nanti kita rubah di makanan itu, kita ganti gurame. Nah, supaya lebih kelihatan mewah dan enak, tidak mendowngrade isi makanan ataupun besek yang kita sajikan, tapi tetap dan justru lebih mewah gitu kan. Nah, itu dari segi pemasaran. Nah, kebetulan rumah saya di pinggir jalan juga. Nanti kan bisa pemasarannya saya kasih plang nama misalnya, nanti kita bisa pasarkan. Lagi pula kalau gurame itu, kalau ikan yang lain saya kurang tahu ya. Mungkin ikan yang lain itu kecil sedikit, bilangnya masih kurang besar. Harusnya yang sejempol kaki mungkin ya. Gede sedikit pun begitu. Ini kegedean misalnya. Ini kalau dijual nggak bisa, ini kegedean. Nah, itu kalau ikan-ikan lain seperti itu. Tapi kalau gurame, insya Allah dari kecilnya pun baru lahir, misalnya 2 minggu pun itu udah laku. Misalnya 350 itu bibitnya. Nah, ini nanti saya akan beli di Mas Aap ini, Mas Aap Setoragan, itu Rp350 per ekor. Nah, gurame itu ukuran yang tadi baru lahir itu laku 350. Ukuran segini laku, ukuran segini insya Allah laku, masih bibit. Ukuran segini juga laku, ukuran segini juga laku, ukuran segini juga laku, masih meskipun belum konsumsi. Ini misalnya segini nih umur 5, 6 atau 7 bulan usia, besarnya itu segini dengan pakanan ya yang tadi dedaunan ataupun hijauan dan pelet itu sesekali aja. Begitupun apalagi makin besar itu makin laku. Tidak ada istilah kekecilan atau kebesaran, itu gurame insya Allah tidak ada, laku semua. Karena kalau makin besar buat konsumsi ya makin harganya makin tinggi. Kecil ya buat masih bibit dibesarkan lagi. Banyak sekali masyarakat yang membutuhkan bibit-bibit ikan seperti itu. Walaupun masih kecil masih mau memeliharanya. Itu begitu kurang lebihnya. Ini saya masih awal aja. Sekali lagi kenapa saya bikin konten, belum apa-apa sudah dibikin konten. Ya karena ini untuk menanda aja bahwa hari ini saya memulai menebar calon nih. Ini belum saya tebar ini. Ini nanti begitu saya tebar harinya, tanggalnya juga insya Allah nanti saya akan update supaya pengingat tanggal berapanya. Ini saya baru memulai lahan. Sumur bor sudah ada, airnya ya. Air ngalir sendiri tanpa listrik. Kolamnya sudah ada, pakannya sembari berjalan gitu. Oke, nantikan terus tayangan-tayangan kami selanjutnya, insya Allah sangat menarik. Sampai ketemu di tayangan kami selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, mohon berkenan untuk subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di tayangan kami selanjutnya yang insya Allah sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kolam sudah siap untuk diisi air dan diisi gurame. Ini sumurnya, alirkan ke sini, ngalir sendiri, alhamdulillah. Nah, ini baru pertama saya buka tadi jam 5.30.
hari Rabu 21 Desember 2022. Nah, ini airnya baru saya isi tadi. Ini rencana nanti samping-sampingnya akan saya tanemin daun ini pohon lumbu kalau di sini atau talas untuk pakan gurame. Pohon singkong, pohon pepaya, pace, kangkung, ubi jalar. Nah, jadi ini kolam alhamdulillah udah mau penuh. Tadi saya isi jam setengah 6 pagi, ini jam 11 sudah hampir penuh, sudah hampir liber. Ini air pembuangannya. Ini sumur bornya yang baru saya bikin juga. Jadi air bor ini, sumur bor ini kedalamannya sekitar 42 meter. Ini ngalir sendiri airnya, sistem artesis lah. Jadi ketika dibor, di bawah ada mata air besar, langsung keluar sendiri. Sebegini besarnya ini, tidak pakai mesin ataupun listrik. Ini ngalir sendiri, alhamdulillah besar. Jadi insya Allah mencukupi untuk 4 atau 5 kolam, ini mencukupi. Ini saya coba, saya buka di sini kerannya. Nah, ini. Jadi airnya memang bening sekali, jernih sekali. Di sini walaupun saya buka di sini, di sana itu masih ngalir airnya. Ini kanan kiri nanti pohon lompong ataupun talas ataupun lumbu. Ini jadi kolam yang satu ini, dari sumur ini airnya yang satu masuk ke kolam. Ini pipa yang menuju kolam, dan ini yang satu ini ke toren ini. Jernih sekali alhamdulillah, kedalaman 42 meteran. Ini masih kosong airnya, tapi udah siap untuk diisi air dan ikan. Ini sebentar lagi insya Allah liber air dari ini air pembuangannya. Ini dikit lagi, sekitar ini. Jadi air yang ini kolam yang paling atas, dikit lagi ini air pembuangannya, baru saya isikan ke kolam yang di bawahnya. Nah, di sini nanti akan saya bikin kolam lagi insya Allah nih, gurame. Semuanya insya Allah mau saya isi gurame, karena gurame ini biar lama ya, 1 tahunan, tapi insya Allah pasti. Marketingnya yang terutama yang jelas, penjualannya bagaimana. Kalau penjualannya mudah, itu yang kita cari. Soalnya ya untuk apa produksi banyak bisa, tapi penjualannya tidak bisa, kan percuma. Nah, jadi ini gurame insya Allah bisa marketingnya, penjualannya. Nah, sekali lagi ini tentang sumur artesis, sumur bor, sistem artesis. Alhamdulillah ini airnya ngalir sendiri, ngocor sendiri. Dari sumur ini sekitar 2,5 meter lah tadi mancurnya ke atas. Tanpa mesin, tanpa listrik. Alhamdulillah. Ya memang untung-untungan, tidak semua sumur bisa ngalir sendiri seperti ini. Untung-untungan, tapi alhamdulillah punya saya ini bisa ngalir sendiri. Ini hari Rabu 21 Desember 2022. Ini baru saya semai kolamnya, saya isi air. Insya Allah akhir bulan ataupun akhir bulan Desember atau awal Januari nanti saya udah siap isi gurame gitu. Insya Allah awal Januari.